bergerak dengan NIM 2444220. Di sini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang topik metakognitif sebagai tugas ODS kelompok. Metakognitif yaitu kemampuan seseorang untuk menyadari dan mengontrol proses berpikirnya sendiri. Kemampuan ini sangat penting, berperan besar dalam keberhasilan belajar dan pemecahan masalah. Jadi, metakognitif adalah kesadaran pengendalian seseorang terhadap proses berpikirnya sendiri. Yang artinya kemampuan berpikir tentang cara kita berpikir dan belajar. Serta ada juga beberapa komponen metakognitif, ada 3 yaitu ada 3 jenis pengetahuan metakognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang diri atau mengenal kemampuan sendiri. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang tugas, yang dimana memahami apa yang diminta. Yang ketiga yaitu pengetahuan strategi, untuk mengetahui cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Serta ada juga tahapan-tahapan metakognitif. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu menetapkan tujuan dan memilih strategi belajar. Yang kedua yaitu pemantauan atau monitoring, yang dimana memeriksa pemahaman serta proses belajar yang berlangsung. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi atau evaluation, yang artinya menilai efektivitas strategi dan hasil dari belajar. Nah, pada pembelajaran matematika, yaitu pembelajaran matematika tidak hanya menekankan hasil akhir atau jawaban benar saja, tetapi juga proses berpikir yang digunakan siswa untuk mencapai jawaban tersebut. Nah, melalui pendekatan metakognitif, siswa diajak menyadari, mengatur dan mengevaluasi cara berpikirnya sendiri saat memecahkan masalah matematika. Nah, baik teman-teman, kita masuk pada slide konsep dasar metakognitif. Nah, secara sederhana, metakognitif berarti kemampuan seseorang untuk menyadari cara berpikirnya sendiri dan mengendalikan proses berpikir tersebut. Jadi bukan hanya sekedar tahu atau menghafal sesuatu, tetapi juga tahu bagaimana cara belajar yang paling efektif bagi dirinya sendiri. Ada 4 poin yang kita ambil, yaitu yang pertama kesadaran diri terhadap cara berpikir, yaitu yang dimana metakognitif dimulai dari kesadaran diri. Artinya kita sadar kapan kita paham dan kapan kita tidak paham. Contohnya, saat membaca pelajaran, kita tahu kalau ada bagian mana yang belum dimengerti dan kita memutuskan untuk membacanya kembali atau mencari sumber lain. Nah, itu sudah merupakan bentuk berpikir metakognitif karena kita sadar terhadap berpikir sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada kemampuan mengontrol strategi belajar, yang dimana setelah sadar langkah berikutnya adalah mengontrol atau mengatur strategi belajar. Misalnya, saya lebih mudah memahami pelajaran kalau mendengarkan penjelasan dan mencatat poin-poin penting. Nah, maka strategi yang kita pilih adalah belajar dengan cara mendengarkan dan membuat ringkasan. Nah, dari sini
nilai yang disebut regulasi metakognitif, yaitu kemampuan memilih dan menyesuaikan strategi belajar Nilai yang disebut regulasi metakognitif yaitu kemampuan memilih dan menyesuaikan strategi belajar agar hasilnya maksimal. Nah, yang ketiga yaitu fokus bukan hanya yang diketahui tetapi bagaimana mengetahuinya. Jadi, metakognitif bukan hanya tentang isi pengetahuan, tetapi tentang cara belajar itu sendiri. Dengan kata lain, siswa tidak hanya tahu jawabannya, tetapi juga tahu bagaimana mereka sampai pada jawaban tersebut. Contohnya dalam matematika, siswa tidak hanya tahu hasil akhirnya, tetapi bisa menjelaskan langkah-langkah berpikir yang digunakan untuk menemukan hasil tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu hubungan keterampilan metakognitif dengan pemecahan masalah. Sebelum menyelesaikan masalah, baik, yang berikutnya yaitu hubungan keterampilan metakognitif dengan pemecahan masalah. Nah, pada slide ini kita akan melihat bagaimana keterampilan metakognitif memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan pemecahan masalah. Keduanya saling mendukung karena untuk bisa memecahkan masalah dengan baik, seseorang harus mampu berpikir tentang pikirannya sendiri. Nah, ada 4 poin dari topik hubungan keterampilan metakognitif dengan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu memahami dan mendefinisikan masalah dengan tepat. Yaitu sebelum menyelesaikan masalah, langkah pertama adalah memahami dulu inti masalahnya. Siswa yang memiliki keterampilan metakognitif akan bertanya, apa sebenarnya yang ditanyakan atau informasi apa yang sudah saya miliki dan apa yang belum saya ketahui. Nah, dengan cara berpikir reflektif seperti ini, siswa tidak langsung asal menjawab, tetapi berusaha memahami konteks masalah terlebih dahulu. Ini dapat membantu mereka tidak salah arah sejak awal. Nah, yang berikutnya yaitu merencanakan strategi pemecahan yang efektif. Yaitu setelah memahami masalah, langkah selanjutnya adalah merancang strategi seperti siswa dengan kemampuan metakognitif yang dimana siswa dengan kemampuan metakognitif akan berpikir strategi apa yang paling efektif untuk masalah ini, atau apakah saya perlu membuat diagram atau mencoba rumus atau mencari pola. Nah, dengan perencanaan seperti ini, siswa tidak bekerja secara acak-acakan atau asal-asalan. Mereka punya jalan atau peta. Mereka punya peta jalan untuk berpikir. Nah, yang berikutnya yaitu memantau proses berpikir selama menyelesaikan masalah. Jadi, selama proses pemecahan masalah berlangsung, siswa yang berpikir metakognitif akan memantau langkah-langkah yang mereka ambil. Contohnya, apakah langkah ini sudah benar? Ataukah apakah hasil sementara ini masuk akal? Dan ataukah perlu saya ubah strategi ini atau tidak? Nah, pemantauan ini disebut self-monitoring. Nah, pemantauan ini sangat penting agar siswa menyadari jika mereka mulai melenceng dari arah yang benar. Nah, yang berikutnya yaitu mengevaluasi hasil dan memperbaiki kesalahan. Nah, langkah terakhir ini adalah evaluasi diri siswa dengan keterampilan metakognitif. Tinggi akan memeriksa apakah jawaban saya sudah benar dan logis. Nah, jika salah, di mana letak kesalahannya? Nah, kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Nah, dengan refleksi seperti ini, mereka belajar dari kesalahan dan meningkatkan cara berpikirnya di masa depan. Nah, mungkin slide berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristianti Lidamuna. NIM saya 2024-42003. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi utama pembelajaran metakognitif, yang dimana meliputi berbagai teknik yang membantu siswa untuk memahami dan mengendalikan proses pikiran mereka sendiri. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bagaimana cara belajar, sehingga dapat menjadi pembelajaran yang lebih efektif dan mandiri. Pertama, itu tentang teknik all-out atau berpikir dengan suara keras. Teknik all-out adalah strategi di mana siswa secara verbal mengungkapkan isi pikiran mereka saat mereka mengerjakan tugas atau memecahkan masalah tersebut. Ini membantu mereka untuk memantau proses berpikir mereka, mengidentifikasi kesulitan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Dengan mendengarkan diri mereka sendiri, siswa dapat lebih memahami strategi yang efektif dan yang tidak efektif. Selanjutnya yaitu self-questioning atau bertanya pada diri sendiri. Self-questioning melibatkan siswa mengajukan pertanyaan kepada diri mereka sendiri selama proses pembelajaran. Pertanyaan ini dapat membantu mereka untuk memfokuskan perhatian mereka kepada pertanyaan tersebut atau mengklarifikasi pemahaman dan mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan mereka. Contohnya, pertanyaan itu termaksud apa yang sudah saya ketahui tentang topik ini, apa tujuan saya dalam mempelajari ini, dan bagaimana saya bisa menghubungkan ini dengan apa yang sudah saya pelajari. Selanjutnya yaitu refleksi diri. Refleksi diri itu adalah proses di mana siswa mengungkapkan pengalaman belajar mereka untuk melibatkan atau mempertimbangkan apa yang telah mereka pelajari, bagaimana mereka mempelajarinya, dan apa yang bisa mereka lakukan secara berbeda di masa depan. Refleksi diri ini membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri sebagai pelajar dan untuk mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan pembelajaran yang telah mereka belajar tersebut. Selanjutnya planning, monitoring, evaluasi. Siklus planning, monitoring, evaluasi ini adalah kerangkaian kerja yang membantu siswa untuk merancang pembelajaran mereka, memantau kemajuan mereka, dan mengevaluasi hasil mereka sendiri. Dalam tahap perencanaan, siswa menetapkan tujuan dalam memiliki strategi yang sesuai. Selama tahap pemantauan, mereka melacak kemajuan mereka dan menyesuaikan jika diperlukan. Pada tahap evaluasi,
Mereka menilai apakah mereka telah mencapai tujuan mereka dan mengidentifikasi apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya yaitu reshuffling atau training atau pengajaran timbal balik. Pelajaran timbal balik ini adalah strategi di mana siswa bekerja sama dengan kelompok kecil untuk saling mengajar setiap siswa. Setiap siswa mengambil sebagai guru dalam memimpin diskusi tentang bagaimana pembelajaran atau materi pembelajaran. Proses ini melibatkan 4 strategi utama: meringkas, bertanya, mengklarifikasi, dan memprediksi. Pengajar timbal balik membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan metakognitif mereka dengan memaksa mereka untuk berpikir tentang bagaimana mereka bisa memahami dan bisa menjelaskan informasi kepada orang lain. Yang menurut para ahli pertama, Flavel 1979 memperkenalkan konsep metakognisi dan menjelaskan bahwa kesadaran berpikir berpengaruh langsung terhadap efektivitas belajar, seperti anak yang mampu memantau pikirannya sendiri belajar lebih baik. Kedua, Schroff dan Denison 1994 mengembangkan metacognitive awareness inventory atau MAI dan menemukan bahwa keterampilan metakognitif berhubungan positif dengan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis. Ketiga, Zimmerman 2002 menyatakan bahwa metakognitif merupakan inti dari self-regulated learning atau belajar mandiri. Siswa yang mampu merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi proses belajarnya cenderung lebih berhasil. Keempat, Vietnam et al. 2006 pembelajaran berbasis metakognitif terbukti meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam bidang matematika dan sains. Keempat, Mutakinati 2019 dan Syari 2021 penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis metakognitif meningkatkan hasil belajar, kemampuan reflektif secara berpikir analitis siswa SMA dan mahasiswa. Kelima yaitu Prof. Ratumanan MPD Universitas Patimura. Dalam berbagai karya dan penelitian beliau menjelaskan bahwa gaya kognitif dalam kemampuan metakognitif berperan penting dalam keberhasilan belajar matematika. Siswa yang mampu mengontrol dan memonitor pikiran yang lebih mudah memahami konsep dan mengambil keputusan yang tepat. Penelitian beliau di Ambon juga menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan metakognitif membantu siswa menyesuaikan gaya berpikirnya, meningkatkan hasil belajar matematika, dan mendorong siswa
Nah, baik. Nah, yang berikutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kelompok kami ambil yaitu yang dimana yang pertama yaitu metakognitif adalah kemampuan untuk menyadari dan mengendalikan proses berpikirnya sendiri. Nah, ini dapat membantu siswa memahami bagaimana mereka belajar, bukan hanya apa yang mereka pelajari. Nah, yang berikutnya keterampilan metakognitif juga memiliki hubungan erat dengan kemampuan pemecahan masalah karena kemungkinan siswa untuk yang pertama merencanakan strategi, memantau langkah-langkah berpikir, dan mengevaluasi hasil secara reflektif. Serta strategi pembelajaran metakognitif seperti think aloud, self-questioning, reflection, dan reciprocal teaching mampu menumbuhkan kesadaran berpikir dan kemandirian belajar. Nah, yang berikutnya itu hasil-hasil penelitian baik dari Flazel, Zimmerman, hingga Prof menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis metakognitif dapat meningkatkan hasil belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif, dan dapat membentuk pembelajar mandiri atau self-regulation learner. Nah, yang terakhir yaitu saran. Saran yang kelompok kami berikan yaitu yang pertama yaitu bagi guru. Nah, terapkan strategi metakognitif dalam pembelajaran harian, misalnya dengan mendorong siswa untuk menjelaskan cara berpikirnya sendiri atau think aloud, atau melakukan refleksi setelah belajar. Nah, yang kedua, jadikan pembelajaran sebagai proses berpikir bukan hanya proses menghafal. Yang kedua bagi siswa yaitu latih diri sendiri untuk bertanya pada diri sendiri saat belajar. Yang dimana apakah saya sudah paham ataukah strategi mana yang paling membantu saya. Nah, serta gunakan jurnal belajar atau catatan reflektif untuk memantau perkembangan pemahaman. Nah, yang berikutnya yaitu yang ketiga bagi peneliti dan pendidik, yaitu perlu dilakukan lebih banyak penelitian tentang penerapan metakognitif di berbagai konteks lokal seperti Maluku agar pembelajaran lebih sesuai dengan karakter siswa dan budaya daerah. Nah, mungkin itu saja yang kelompok kami bisa jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.